قمر غفا والشوق فينا لا ينام ودموعنا في الليل. Sekarang nih hijrah, misalkan dari Tangerang ke sini, pengen tahu lah ilmunya dan pemasaran di mana ya yang banyak pembeli. Nah, saya tunjukkan di TikTok Seller Center ini banyak sekarang berbondong-bondong, bahkan artis pula ikut berjualan, bahkan live. Jadi pasar ini sekarang udah mendunia gitu. Jadi bukan lagi kita nyari pasar, buka dorong gerobak, lalu kita berjualan. Bukan lagi zamannya seperti itu. Ya, kita harus balance, seimbang, offline boleh, online boleh. Nah, kita tentu harus tahu dulu analisis tren 1 tahun ke depan, biar kita tahu dulu nih tahun yang akan datang. Misalkan kita cari peluang di fashion, ya Pak. Lebaran, tentu kita harus tahu nih sebagai pengusaha. 2 bulan lagi mau Lebaran, tentu kita harus beli misalkan kerudung. Kalau perempuan kan sukanya di fashion ya, ya boleh tuh kerudung dimasukkan, terus mukena, terus apalagi ya fashion yang mau buat Lebaran, sarung. Ini analisis biar kita tahu kita mau jual apa, kan kadang bingung mulai dari mana ya, ide usahanya apa ya, kan pasti pemula itu pasti kayak gitu, mikirnya apa dulu nih. Lanjut terus analisis bahan pokok makanan. Bahan pokok makanan sekarang banyak di TikTok, bahkan saya lihat semacam bumbu-bumbu dapur, garam, sasa, masako, bukan lagi ke Madura. Ibu-ibu mulai beli handphone, beli garam, terus beli apa tuh, banyak lah. Yang saya temui itu semacam garam, gula, karena lebih murah. Ya. Terus analisis buah-buahan bermusim. Nah, ini yang saya kemarin lakukan. Jadi nanti saya akan berikan pengalaman saya, biar kita juga menjadi seorang penjual. Nah, ini boleh apa namanya tuh, semacam buah durian, karena kan kalau duriannya langsung itu kan apa namanya tuh, gak mungkin bisa di packing, berat juga. Tapi kan kalau mindsetnya para pengusaha, dikupas, dipres, lalu dikirim, itu banyak kok yang beli. Sama dengan halnya kemarin saya jual itu buah gandaria. Nah, saya packing, kemas, bisa dikirim. Ya, bahkan sampai ke Kalimantan. Saya kirim kemarin ke Kalimantan. Rambutan juga sama, singkong juga sama. Itu yang saya lakukan. Cuma ke depan nanti saya akan membuat sebuah produk apa aja lah yang saya mau nanti. Analisis alat kebutuhan ini semacam sapu. Terus kalau di otomotif ban motor, oli, banyak kita sudah merasakannya. Ya. Terus analisis kebutuhan dekorasi semacam ini. Coba ada nggak yang beli, misalkan kita beli langsung ke rumahnya, kita bandingkan dengan di online, lebih murah di online, udah mau diantar, ya kita bebas mau cari tempat-tempat apa ya, semacam silikon HP, alat dekorasi ya banyak, ya. Terus lanjut dengan analisis kebutuhan produksi semacam toples, semacam plastik buat itunya, packingnya banyak, ya. Ini hanya sekedar buat meriset pemasaran. Nanti kita mau jualan apa. Jadi ini hanya sebuah gambaran doang. Next. Nah, ini lanjut dengan ide produk efektif. Bahan pokok makanan yang tadi, buah-buahan, aksesoris fashion, aksesoris rumah tangga, aksesoris otomotif, aksesoris rumah tangga banyak. Mau piring, mau gelas, ada semuanya di TikTok lah. Kita cari pas di otomotif banyak. Ini cuma ada 5, tapi kalau misalkan kalian punya ide untuk lebih efektif buat kalian, sok mangga nanti masukkan di TikTok sekarang. Lanjut toh. Nah, sekarang kita bingung nih, sudah mulai bingung. Lalu dari mana kita memulainya? Pentingnya kita mengikuti pelatihan ini. Di sini kita akan belajar ilmu dasar tentang penjualan di platform resmi, yaitu TikTok Shop, Tokopedia, dan Shopee. Platform ini sudah tak asing lagi kita dengar. Bahkan setiap kebutuhan apapun kita mulai mencarinya di platform ini. Next, langsung ke tutorialnya.
pertama kalian download aplikasi TikTok Seller Center. Ini platform resmi ya, bukan abal-abal. Karena banyak abal-abal dalam artian apa sih itu? Penipuan banyak. Nah, tip. Kalau ini udah resmi, ya. Nanti kalian download, coba di handphone boleh download apa nanti setelah beres mau bertanya, lalu kita langsung ke praktek nanti, ya. Apa mau bertanya dulu sejauh ini tentang materinya? Apa lanjut dulu, Pak? Lanjut dulu ya. Lalu masuk ke akun TikTok Seller Center, buat baru, isi biodata lengkap, simpan dan konfirmasi. Jadi isi biodata lengkap ini menggunakan KTP, ya, karena kita berjualan di platform resmi. Lanjut toh. Ini buat di TikTok Seller Center. Ini buat di Shopee juga sama. Semua handphone pasti memiliki Shopee. Jadi kalau ini cukup satu aplikasi Shopee. Cuma nanti kalian masuk di ujung sebelah sini, akun Seller Center. Jadi sebagai penjualnya, download aplikasi Shopee, klik gambar iklan saya, lalu klik toko saya, isi biodata lengkap, simpan dan konfirmasi. Sama. Next stop. Nah, buat lebih simetris penjualannya, biar ada logonya, biar apa namanya tuh menarik, lebih menarik ya. Tentunya lebih menarik. Ini menggunakan Canva. Di Canva banyak, Pak Robawi mungkin sudah tahu dengan aplikasi Canva ini ya. Jadi banyak aplikasi Canva ini, baik itu buat presentasi, buat produk, buat apa aja ada. Tinggal edit, gampang. Next, sama top ini juga menggunakan aplikasi Canva. Buka aplikasi, daftar menggunakan akun Google, lalu cari sesuai kebutuhan, edit sesuai hati masing-masing. Bagus lah kumaha, ya. Tinggal upload next, menetap. Cara membuat deskripsi produk. Nah, ini kalau kita sudah bikin akun ya, tadi anggap saja sudah bikin akun. Pertama nanti ada dihadapkan dengan akun nama sesuai foto produk sesuai kebutuhan, merek, manfaat, dan spesies produk. Contohnya tadi kerudung, kita masukkan kerudung pas 5 ya. Pas Bina. Terus kasih namanya segi 4 atau manfaatnya kemana, spesiesnya ke siapa. Jangan masukkan misalkan kerudung buat cowok, misalkan. Jangan gitu. Jadi buat cewek. Terus yang kedua, masukkan deskripsi keterangan minimal 500 kata. Ini kalau bingung, biasanya kan bingung. Jadi kemarin tinggal menggunakan Gemini ataupun AI. Klik di situ, tolong buatkan saya deskripsi penjualan tentang kerudung. Nanti breret, copy paste. Ya, itu untuk memudahkan. Supaya dia pikiran deskripsi. Atur berat produk, ukuran, panjang, pendek, tinggi, dan masukkan stok yang ada. Misalkan kerudung tadi ada 10 stoknya, masukkan 10. Terus berat produknya berapa? Timbang. Kalau bingung, ya dikira-kira aja. Nanti juga pihak JNT yang ini kasih level. Panjang, tinggi berapa? Kalau ada penggaris digaris, kan masukin. Terakhir masukkan harga produk lalu upload. Selesai. 20.000 misalkan, 25.000, 20.000 masukin baik. Next up. Nah, ini nanti yang tadi kita memantau dengan analisis lebih efektif. Nah, ini pantau pemesanan secara berkala. Jadi dipantaunya tuh kita lihat lagi. Biasa melihat handphone, sekarang udah melihat penjualan kita, ada yang beli atau enggak. Terus kalau ada packing barang, cetak nomor resi. Cetak nomor resi ini tidak harus kita beli cetak resi yang mahal. Cukup tulis tangan aja dulu. Kalau udah ada modal baru, ya, baru beli alat-alat yang misalkan memang diperlukan. Kalau saya sarankan, karena kita pemula, tentu tulis tangan aja dulu, ya. Terus next, pilih atur pengiriman. Pengiriman ini nanti langsung dari JNT-nya atau dari konsumennya. Biasanya kalau konsumennya pengen lebih cepat, itu dia menggunakan si cepat atau menggunakan jasa yang lain juga. Kalau misalkan memang langsung di sana JNT, langsung klik, nanti langsung klik atur pengiriman JNT. Nah, nanti di situ ada nomor resinya.
pick up, drop up selesai. Pick up ini nanti diambil sama si kurirnya, kalau drop up kita yang antar. Selesai. Next stop, masih ada nggak Pak? Oke, terima kasih. Semoga kita bagian dari orang yang sukses. Semoga bermanfaat. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti di akhir kita akan praktek pembuatan akun, upload, masukkan deskripsi, lalu sampai pengiriman. Ya, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Jadi, ibu mau dipanggil ibu, teteh, panggil sayang. Bang Otak kena aman. Next, apa pusing? Aduh, pusing amat ibu ya. Para bawi ingin tanyakan? Langsung praktek ya. Pasti bingung ya. Oke, sekarang menggunakan handphone, buka handphonenya masing-masing. TikTok Share Center. Download ya. Oh, itu kan ini. TikTok Share Center. Ya, di